Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang pembentukan karakter dari kajian Charlotte Mason. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hana Hanifah. Lalu saya persilakan kepada rekan-rekan saya untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yohana Endang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Harbidiyadullah. Perkenalkan, nama saya Farah Adi Bagisni. Perkenalkan, nama saya Faras Sabian Tejokusuma. Perkenalkan, nama saya Ala Saleh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fajri Agustiani. Perkenalkan, nama saya Syarafina Alfitri. Baik, kita langsung saja ke materinya. Sebelum memasuki materi intinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai awalan tentang karakter itu sendiri. Jadi setiap manusia pastinya diberkahi oleh akal dan juga pikiran. Nah, dengan bekalnya ini, manusia dapat menangkap peristiwa dan juga menyimpan peristiwa itu dalam bentuk memori. Nah, memori yang telah tersimpan ini akan membentuk perilaku dan juga karakter masing-masing individu. Dari terbentuknya karakter ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman seseorang. Karakter yang terbentuk juga pasti akan terus berubah dan berkembang sesuai dengan lingkungan dan umpan balik dari diri sendiri. Nah, faktor yang paling mempengaruhi itu salah satunya adalah pendidikan. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang Charlotte Mason terlebih dahulu oleh Kariana. Silahkan. Baik, kita lanjutkan ke tokoh yang utama, yaitu Charlotte Maria Shaw Mason yang hidup pada tahun 1842 sampai 1923. Beliau adalah tokoh pendidik yang progresif dari Inggris era Victoria. Beliau adalah pendidik yang berdedikasi, pemikir yang mumpuni, sekaligus penulis yang produktif. Ide-idenya berdampak besar pada pendidikan Inggris masa itu dan terus terasa relevan sampai era kontemporer pada saat ini. Charlotte Mason ini sendiri lahir pada tahun 1842 dan meninggal pada 16 Januari 1923 di usianya yang ke-81 tahun. Dalam kondisi ingatan yang masih jernih, kemampuan berpikir yang masih tajam, dan hati yang tak berhenti menawarkan kebijaksanaan dan kasih sayang, sehingga ia sangat dicintai, dan kepergiannya adalah kehilangan yang besar bagi semua orang. Charlotte telah mempelajari tentang pemikiran para filsuf yang terdahulu, tapi beliau merasa ada yang kurang dan belum menjawab hal-hal yang penting seutuhnya tentang pendidikan dalam hidup, terutama ketika melihat sistem pendidikan Inggris dan Eropa yang saat itu mengalami kegagalan. Nah, Charlotte Mason ini sendiri mulai bekerja pada usianya yang ke-16 tahun akibat yatim piatu. Ia menulis banyak buku tentang pendidikan dan mendirikan sejumlah sekolah di Inggris yang membahas kebutuhan semua anak sejak bayi hingga perguruan tinggi. Charlotte Mason sendiri menyusun konsep-konsep pendidikannya sendiri yang kemudian diterbitkan dalam 6 buku, yaitu Home Education, Parents and Children, School Education, Our Self-Formation of Character, and Toward a Philosophy of Education. Slide selanjutnya. Nah, tadi kan udah dijelasin ya tentang latar belakang Charlotte Mason ini. Selanjutnya bakal dijelasin gimana nih pandangan Mason mengenai pendidikan yang bakal dijelasin sama Faras. Buat Faras silakan. Baik, jadi pandangan Mason mengenai pendidikan. Penekanan metode pendidikan Charlotte Mason adalah karakter dan kaya akan ilmu pengetahuan. Fungsi pendidikan menurut Charlotte Mason yaitu membentuk kebiasaan-kebiasaan baik
dan juga menanamkan pada diri anak gagasan-gagasan luhur. Dengan karakter mulia yang diciptakan, dapat menimbulkan rasa percaya diri dan keseganan orang lain. Menurut Charlotte Mason, tugas mendidik bukanlah membuat anak menjadi cinta belajar, tetapi memelihara rasa cinta belajar yang secara alami dimiliki oleh anak sejak lahir. Makasih Paras. Nah, selanjutnya itu bakal dijelasin gimana sih Charlotte ini menjelaskan tentang pembentukan karakter yang bakal dijelasin sama Farah buat Paras. Pembentukan karakter ini dimulai dengan mengenal dirinya, kemudian penciptanya, lalu baru pelan-pelan diajak keluar mengenal dunia yang lebih luas. Menurut Charlotte, orang tua adalah sumber inspirasi anak dan bukan pencetak karakternya, karena tiap anak sejak lahir telah membawa potensi kepribadiannya sendiri. Orang tua bisa menjadi pemberi inspirasi dalam proses pembentukan karakternya. Di hadapan anak, orang tua adalah contoh yang nyata. Cara Charlotte Mason membentuk karakter anak adalah melalui habit training atau latihan pembiasaan. Dengan melakukan habit training, anak akan dapat melatih konsentrasi, menjadi pribadi yang kreatif, mengingat suatu hal dengan jelas, memiliki perilaku yang baik, dan melatih kedisiplinan. Disebutin sama kalau orang tua itu merupakan pemberi inspirasi dalam proses pembentukan anak. Di slide selanjutnya, Arif bakal ngejelasin gimana nih peran orang tua dalam perkembangan karakter anak. Oke, peran orang tua dalam perkembangan karakter. Orang tua tidak bisa menganggap anaknya sebagai kertas kosong yang dapat ditulis ataupun dibentuk sesuka hatinya. Orang tua hanya dapat melatih kebiasaan-kebiasaan baik secara terencana, teratur, dan bertujuan. Baik kebiasaan mental dalam pikiran maupun tubuh, sesuai dengan hukum-hukum fisiologis. Setiap hari, setiap jam, orang tua sedang membentuk kebiasaan-kebiasaan dalam diri anak-anak mereka, baik secara pasif maupun aktif. Nah, cara orang tua membentuk kebiasaan anak secara pasif itu dapat dilakukan lewat keteladanan. Sementara, cara orang tua membentuk kebiasaan secara aktif dapat dilakukan lewat kedisiplinan. Membentuk kebiasaan yang baik itu yang konsisten dan kontinu, agar kedepannya menjadi landasan karakter masa depan bagi anak secara teratur, terencana, dan bertahap. Nah, untuk pedoman bagi orang tua dalam memulai habit training kepada anak itu, yang pertama, orang tua harus memastikan bahwa dia memiliki perhatian anak sebelum memberikan instruksi. Jadi orang tua harus mendapatkan perhatian anaknya terlebih dahulu sebelum dia memberikan instruksi. Lalu setelah mendapat perhatian anak, dia harus berbicara dengan tenang, tegas, dan jelas. Jika anak sudah cukup besar, orang tua harus mengajari dia bagaimana cara menanggapi instruksi. Yang kedua, orang tua harus menjelaskan juga kepada anak mengapa kebiasaan baru itu penting untuk dipelajari. Yang ketiga, orang tua harus konsisten dalam memulai habit training. Misalnya ketika anak masih sangat muda, yaitu usia 18 bulan hingga 3 tahun. Nah, pelatihan habit training bagi anak itu harus menjadi fokus utama dari waktu orang tua sendiri. Yang keempat, orang tua harus memahami bahwa anak membutuhkan waktu yang agak lama untuk menguasai kebiasaan yang baru. Yang terakhir, orang tua jangan menghukum anak, melainkan mengoreksi apabila anak melakukan kesalahan. Oke, makasih Ari. Buat selanjutnya, bakal jelasin tentang pribadi yang utuh dan juga kepatuhan yang bakal jelasin sama Ala. Terima kasih. Pribadi yang utuh. Charlotte berkeyakinan bahwa anak merupakan pribadi yang utuh. Secara natural, anak sudah memiliki hasrat belajar sendiri tanpa intervensi orang tua. Atas banyaknya ilmu pengetahuan yang telah diserap anak secara tidak sadar ini, mereka perlu bimbingan orang dewasa untuk mengarahkan hal yang baik dari hal yang buruk sedini mungkin. Sesuai butir keduanya yang berbunyi,
They are not born either good or bad, but with possibilities for good and evil. Kepatuhan. Kepatuhan harus terjadi apabila perintah orang tua adalah suatu kebenaran. Maka kepatuhan menjadi wajib. Ketaatan anak pada orang tuanya haruslah suatu ketaatan sukarela. Anak dengan senang hati menundukkan diri kepada otoritas orang tuanya karena ia tahu bahwa orang tuanya menyuarakan kebenaran dari otoritas tertinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendekatan Charlotte menjelaskan etika antara orang tua dan anak adalah the principles of authority on the one hand and the obedience of the other are natural, necessary, and fundamental. Oke, makasih Ala. Buat selanjutnya bakal dijelasin tentang pertumbuhan moral dan intelektual yang bakal dijelasin sama Ayu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertumbuhan moral dan intelektual, di mana prinsip ini digunakan untuk membimbing anak dalam pertumbuhan moral dan intelektual dengan cara mengenalkan hukum kehendak atau the way of will dan hukum nalar, the way of reason, di mana pada cara ini anak-anak diajarkan untuk membedakan yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Dengan cara ini akan menimbulkan sebuah pengalaman spontan yang akan membuat anak-anak itu akan paham dengan risiko bahagia atau senang dan sedih dari pengalaman itu sendiri. Dengan cara ini pula tidak akan membunuh keorisinalitas atau keaslian dari karakter si anak. Dari prinsip ini diajarkan cara mengelola pemikiran terhadap suatu ide, gagasan, atau situasi yang harus dikehendaki. Tujuannya yaitu supaya anak bisa menentukan pilihannya secara sadar, paham akan resikonya, dan tidak semena-mena terhadap sesuatu. Pada akhirnya, dari prinsip ini anak-anak akan belajar untuk kecewa dan bahagia dari pilihan tersebut. Oke, terima kasih. Buat selanjutnya ada materi terakhir nih, formula prinsip, dan juga nanti kesimpulan yang bakal disampaikan oleh Syarafina. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang terakhir adalah formula prinsip yang isinya ada I am, I ought, I can, dan I will. I am artinya sendiri adalah aku punya kekuatan untuk mengenal diri sendiri. I ought adalah dalam hatiku ada satu hakim moral yang kepadanya aku tunduk untuk memberi petunjuk dan menuntutku dalam menjalankan tanggung jawab. Kemudian ada I can, yang berarti aku sadar bahwa aku punya kuasa untuk melakukan apa yang aku tahu sebaiknya akan aku lakukan. Dan kemudian ada I will, yang artinya aku berkehendak untuk memakai kuasa dan kemampuan itu dengan kesadaran diri sendiri demi mewujudkan apa yang aku kehendaki. Ya, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah perkembangan seseorang dibentuk semenjak masih anak-anak. Dan pada masa inilah peran orang tua sangat dibutuhkan. Apa yang dilihat, apa yang diamati, dan apa yang dirasakan, dan semua pengalaman anak akan menjadi cikal bakal karakter seseorang. Prinsip sangat penting dalam filosofi pendidikan Charlotte Mason. Prinsip akan menjadi fondasi dan landasan anak untuk merespon dan bertindak terhadap suatu hal. Charlotte menyarankan agar orang tua lebih memandang pendidikan sebagai metode dan bukan sistem. Oke, terima kasih kepada Syarafina yang ini. Baiklah, mungkin cukup dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atas perkataan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.